Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Untuk kali ini saya akan bagikan tip bagaimana cara memijat dada yang sakit ya. Dada yang sakit baik di sini, di tengah atau juga di bagian bawah susu ya. Dada kita yang sakit. Itu biasanya penyebabnya angin ya, karena apapun penyakit yang akan kita dapatkan atau penyakit yang kita punya itu awal mulanya dari angin ya. Sebab segala macam penyakit itu awalnya angin dan pola makan yang kurang teratur ya, porsi makan yang naik turun. Oke, bagaimana caranya melakukan pijatan di dada yang sedang sakit? Kita bisa melakukannya sendiri dengan bantuan minyak urut ya, dengan bantuan minyak urut, atau juga boleh jika kita tidak punya minyak urut, bisa juga dengan media minyak goreng ya, minyak goreng yang belum dipakai, jangan yang sudah dipakai. Kalau sudah dipakai ntar bau lagi ya. Gunakan minyak goreng yang masih bagus atau masih baru, kemudian bisa kita campur dengan bawang merah ya. Cara menyampurnya itu bawang merah kita ambil, jangan dipotong pakai pisau ya atau pakai benda tajam lainnya ya. Caranya cukup diremas dengan tangan dan kulit-kulit yang kering juga jangan dibuang ya, bawang merah tersebut ya. Kita hancur dan kita remas-remas sampai hancur menggunakan jari tangan kita, kemudian kita campur dengan minyak goreng yang telah kita siapkan dan yang secukupnya ya. Oke, cara pertama yang harus kita lakukan untuk memijat dada kita yang sedang sakit, baik dada sebelah sini ataupun yang sebelah kanan, kiri atau kanan itu sama ya, atau juga yang bagian tengah ya. Dan cara memijat jika dada kita yang sakit bagian sebelah kiri, maka lakukanlah pemijatan. Yang pertama kali harus kita lakukan, kita menggunakan minyak, kemudian kita letakkan di jari telapak tangan kita. Dengan 3 jari, 4 jari itu kita araba. Di sini ada tulang rusuk ya, tulang dada ya, 1, 2, 3, 4 ya. Tepatnya jari tangan kita itu tepatnya di tengah, di antara tulang dada ya. Jari tangan kita taruhkan di antara tulang dada. Dari tengah sini kita sorong ke samping ya, kita sorong ke samping seperti ini. Dari tengah kita sorong samping seperti ini. Ini kita ulangi berulang kali ya. Boleh kita tekan semampu kita untuk menahan rasa sakitnya ya, agar prosesnya lebih cepat ya. Tapi jika terlalu sakit, jangan terlalu keras cara penekanannya. Ini kita lakukan sampai benar-benar terasa nyaman ya. Biasanya di saat dada kita sakit, ini akan terasa sakit untuk awal mulanya ya. Tapi lama-kelamaan akan menjadi ringan dan nyaman ya. Setelah kita melakukan di sini, kemudian kita bisa melakukan di sebelah sini ya. Kalau yang di sini juga sakit, maka hal yang sama yang harus kita lakukan seperti dada sebelah kiri tadi. Dengan menggunakan 4 jari, kita letakkan jari kita di antara tulang dada ya, artinya di tengah-tengah ya, seperti ini ya. Itu dari tengah dada kita sorong kemari ya, sorong ke samping. Lakukan seperti ini sama seperti yang sebelah kiri saya tadi ya. Kita lakukan sampai benar-benar terasa nyaman dan terasa ringan ya. Lakukan seperti ini. Setelah kita melakukan seperti ini, kemudian kita bisa menariknya dari sini ya. Ini kita dari sini. Ini tulang bahu bagian depan. Kita tarik kemari ke samping ke arah lengan tangan ya. Di sini nanti di ujung tulang ini kita menemukan tempat yang lebih dalam ya, antara tulang dada bagian depan dan sendi lengan ya. Di sini kita menemukan tempat yang lebih dalam, maka lakukanlah penekanan seperti ini ya. Lakukan penekanan seperti ini. Ini biasanya akan terasa nyeri ya, dan rasa nyerinya juga akan terasa lama-kelamaan ringan ya, akan terasa nyaman. Dan biasanya ini akan tembus ke bagian belakang ya, ke bagian belakang punggung kita, bagian atas ya. Jika kita memijatnya di sebelah kiri, maka akan tembus sampai ke sebelah kiri punggung bagian belakang ya. Ini kita lakukan sampai benar-benar terasa nyaman atau terasa ringan ya. Setelah kita melakukan di sini, kemudian ini ya, ini. Dari sini, ini kita menemukan di ujung dada sebelah kiri, ini kita menemukan otot ya, otot dada yang menuju ke susu ya. Itu kita tarik seperti ini ya. Jika kita menggunakan minyak, kita tarik seperti ini. Boleh juga kita dengan cara menekan seperti ini ya.
Cara menekan seperti ini kita lakukan sampai benar-benar terasa nyaman ya, atau terasa ringan. Lakukan seperti ini sampai semampu kita ya. Dan di saat kita melakukan pemijatan, gunakanlah tenaga kita secukupnya. Artinya jangan terlalu keras, semampu kita untuk menahan rasa sakitnya. Karena kita memijatnya sendiri ya, tidak menggunakan orang lain ya. Setelah kita melakukan di sini, kemudian yang di sini tadi sama juga ya. Setelah kita melakukan seperti ini, maka dari tulang ini, tulang dada bagian depan, itu kita lakukan penarikan ke samping seperti ini. Di sini kita menemukan tempat yang lebih dalam ya. Kita lakukan penekanan seperti ini, sama seperti sebelumnya, yang sebelah kiri saya tadi. Ini kita lakukan sampai terasa nyaman ya. Dan sama seperti sebelah kiri, ini jika kita lakukan penekanan seperti ini, jika tepat pada titiknya, maka akan tembus ke bagian punggung belakang bagian atas ya, tepatnya di tulang iga lengan ya. Kita lakukan di sini sampai benar-benar terasa ringan atau terasa nyaman ya. Dan tenaga yang harus kita gunakan secukupnya, tidak perlu terlalu keras kita menekannya ya, karena biasanya kalau dada kita sakit, cukup pelan saja juga sudah terasa nyeri ya. Lakukan seperti ini sampai terasa ringan. Kemudian setelah kita melakukan di sini sama seperti sebelah kiri saya tadi, ini di sini kita menemukan otot dari tepat sendi lengan, itu kita di sini menemukan otot ya yang mengarah ke susu kita ya, atau ke dada bagian bawah ya. Kita tarik seperti ini. Boleh juga kita tarik seperti ini ya. Kalau kita tidak mau menekannya, kita tarik seperti ini. Makanya lakukanlah pemijatan jika kita tidak menggunakan pakaian, maka lakukanlah pemijatan dengan bantuan media minyak ya. Boleh itu minyak urut atau minyak yang telah dicampur bawang seperti yang saya jelaskan tadi ya. Seperti ini. Ini kita lakukan seperti ini sampai terasa nyaman atau ringan ya. Setelah kita melakukan di sini, jika dada kita semuanya sakit, seluruh dada kita sakit, maka dari sini, dari tulang dada tengah ya, di tengah-tengah ini, kita tarik seperti ini ya, dengan menggunakan ini ya, dengan menggunakan pangkal ibu jari ya. Kita lakukan seperti ini, kita tekan, kita tarik ke bawah, seperti ini. Tekan dan tarik ke bawah seperti ini. Ini juga kita lakukan sampai terasa ringan ya, atau sampai terasa nyaman ya. Lakukan seperti ini ya. Setelah kita melakukan di sini, kemudian kita bisa sekaligus untuk yang akhir-akhir kita melakukan pemijatan di bagian dada yang sakit, maka lakukanlah seperti ini ya. Kita tarik ke samping seperti ini, atau juga boleh seperti ini ya. Tarik ke samping. Seperti ini, tarik ke samping. Setelah kita melakukan di sini, kemudian yang terakhir kita dari sini ya, ini ya, dari bawah ini ya. Kita dari bawah ini dari samping dada ya, samping dada bagian bawah ya. Tepatnya kita di samping. Kita lakukan penarikan seperti ini dan kita sorong ke bawah ya. Lakukan penarikan seperti ini ke depan, sorong ke bawah ya. Seperti ini ya. Tidak perlu sampai ke perut bawah ya, cukup sampai ke perbatasan antara tulang dada dan perut saja ya. Lakukan seperti ini. Ini lakukan terserah kita mau melakukannya, atau jika kita merasakan nyaman melakukan di sini, boleh dilakukan lama ya, boleh ya. Karena ini tidak menggunakan tenaga yang terlalu berlebih ya, sekedarnya saja ya. Lakukan seperti ini. Ya, seperti ini. Oke, sampai di sinilah saya berbagi tips bagaimana caranya cara memijat dada yang sedang sakit atau dada yang sakit. Begitulah cara memijatnya. Kita bisa melakukan sendiri di rumah tanpa bantuan tukang pijat dan tanpa bantuan siapapun. Karena sesungguhnya penyakit itu hanya kita yang bisa menyembuhkan. Berobat pun kita, kemanapun kita berobat, kalau kita tidak ada keyakinan di dalam hati kita, di dalam batin kita, maka penyakit itu tidak akan pernah sembuh. Tapi kalau kita yakin bahwasanya penyakit akan pergi dari tubuh kita, dan insya Allah penyakit itu akan cepat sembuh, atau kita merasakan lebih nyaman ya, penyakitnya akan menjauh dari tubuh kita.
Oke, semoga ini bermanfaat buat para penonton. Tapi sekali lagi saya mohon bantuannya buat para penonton yang belum subscribe. Tolong tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng yang ada di bawah video ini. Jangan lupa like, comment, and share agar saya bisa lebih baik ke depannya untuk berbagi tip dari mulai kita cara menyelesaikan penyakit tanpa bantuan orang lain dan sampai nantinya kita akan bagaimana cara menyelesaikan penyakit yang ada di pikiran kita, di perasaan, di hati, dan di batin kita. Oke ya. Semoga semuanya senang. Jika senang, tinggalkan like komentarnya agar saya bisa lebih baik ke depannya. Oke, akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah melihat video ini.